Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di podcast dadakan. Yang mana podcast dadakan ini kami adakan yaitu untuk memenuhi tugas kuliah Konten kreatif production yang diampu oleh dosen. Bapak Budi Setio Margono. Dan untuk tema kali ini yaitu tentang dinasti Ayyubiyah. Oke teman-teman, izinkan saya sebagai host pada podcast kali ini dan teman saya selaku mahasiswa UIN SSC Cirebon sebagai narasumbernya. Langsung saja teman-teman, untuk mempersingkat waktu, cekidot. Langsung saja ke pertanyaan pertama, Mas Farhan. Bagaimana terjadinya atau asal usulnya berdirinya dinasti Ayyubiyah tersebut? Jadi berdirinya dinasti Ayyubiyah itu setelah selesainya dinasti Fatimiyah, yaitu setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah, yaitu pada Sultan terakhir Al-Adid pada tahun 1171 Masehi. Ada uniknya ini, Mas. Apa nih, Mas Farhan? Uniknya, dinasti Fatimiyah itu dia berdiri sendiri. Sedangkan ketika sudah berubah menjadi dinasti Ayyubiyah, dia masih di bawah naungan dinasti Abbasiyah. Masih nginduk ke pusat. Kemudian kalau dinasti Fatimiyah ini alirannya bermadhab Syiah, sedangkan dinasti Ayyubiyah ini nanti bermadhab Sunni. Ini menjadi perbedaan signifikan nanti di pemerintahannya. Jadi kayak banting setir begitu ya Mas ya? Dari tadinya Syiah Fatimiyah, kemudian ke Sunni. Karena beda raja, beda pemerintahan begitu. Beda aliran keagamaan juga. Tapi selain itu juga, selain ada dinasti Abbasiyah pada zaman itu, dinasti Ayyubiyah juga masih ada dinasti Seljuk. Saat itu masih berdiri juga dinasti Seljuk. Jika kita berbicara tentang dinasti Ayyubiyah, pasti kita tidak bisa lepas dengan yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sebenarnya siapakah Salahuddin Al-Ayyubi tersebut? Salahuddin Al-Ayyubi ini merupakan seseorang dari suku Kurdi yang lahir pada tahun 1138. Dia merupakan putra dari Najmuddin bin Ayyub. Terus dia murni bukan keturunan Arab. Dia merupakan orang dari Azerbaijan. Kemudian awal karirnya dia sebagai kepala tentara dari dinasti Fatimiyah. Selama 5 tahun dia berjuang sebagai kepala tentara. Dia menghadapi berbagai pemberontakan melawan dinasti Fatimiyah dan juga melawan ancaman-ancaman dari tentara salib untuk melindungi harga diri umat Islam. Kemudian setelah 5 tahun perjuangannya, akhirnya perjuangannya ini pun diakui oleh dinasti Fatimiyah. Dia diangkat sebagai wazir atau gubernur dari dinasti Fatimiyah di bawah kepemimpinan dari Perdana Menteri Syawal. Ternyata setelah berjalan beberapa tahun pemerintahan ini, Perdana Menteri Syawal itu berkhianat. Dia bekerja sama dengan panglima perang dari dinasti Salib untuk menjatuhkan kekuasaan Al-Adid tadi. Karena ngebet kan pengen jadi raja si Syawal ini. Kemudian karena kondisi Mesir sudah tidak kondusif, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi ini pun kembali lagi ke selepas tadi Salahuddin Al-Ayyubi ini di bawah dari Perdana Menteri Syawal. Ketahui bahwa Perdana Menteri Syawal ini berkhianat. Terus Salahuddin Al-Ayyubi dan pamannya Asaduddin Syirkuh ini dikirim untuk melawan Syawal ini dan juga sekutunya, koleganya yang bernama Al-Mauri itu, panglima tentara salib. Mereka berhasil mengalahkan itu Perdana Menteri Syawal ini. Kemudian oleh Khalifah Al-Adid, paman dari Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Asaduddin Syirkuh ini diangkat sebagai Perdana Menteri dari dinasti Fatimiyah. Tapi tidak berselang lama, hanya 2 bulan, Asaduddin Syirkuh ini meninggal. Ini kali pertama dinasti Ayyubiyah ini dipercaya oleh dinasti Fatimiyah sebagai Perdana Menteri. Setelah itu, setelah Asaduddin Syirkuh ini meninggal, digantikan oleh ponakannya Salahuddin Al-Ayyubi.
selang beberapa waktu Khalifah Al-Adid ini pun meninggal. Kemudian berakhirlah di situ dinasti Fatimiyah. Inilah dinasti Ayyubiyah. Berarti setelah Al-Adid meninggal, diangkatlah Salahuddin Ayyubi sebagai raja khalifah di dinasti tersebut. Dan berganti dari tadinya dinasti Fatimiyah yang bermadhabkan Syiah, berganti menjadi dinasti Al-Ayyubiyah bermadhabkan Sunni. Baik, selanjutnya, selama dinasti Ayyubiyah berjalan ini, apa sebenarnya perkembangan atau prestasi yang sudah dicapai oleh dinasti Ayyubiyah tersebut? Ya, salah satunya perkembangannya ada di bidang pendidikan. Nah, pada saat itu kan universitas terbesar pada zaman itu Al-Azhar. Itu didirikan oleh dinasti Fatimiyah. Nah, ini dikembangkan lagi oleh dinasti Ayyubiyah dan dirubah juga, dirombak. Yang dulunya belajar tentang madhab Syiah. Nah, karena kepemimpinan dinasti Ayyubiyah ini menganut aliran Sunni, makanya pelajarannya dirombak. Sistem pembelajaran di Al-Azhar ini pun dirombak. Berarti kayak pindah kurikulum, ganti kurikulum gitu. Ganti kurikulum, ganti sistem aliran dari tadinya Syiah ke Sunni. Terus itu salah satu perkembangan di bidang pendidikan. Terus kalau di bidang perdagangan, Salahuddin Al-Ayyubi ini menggalakkan perdagangan di Timur Tengah dan juga Laut Hindia, Samudra Hindia. Ini menggalakkan perdagangan di situ untuk menunjang sektor ekonomi di Mesir. Gitu. Karena basis kepemimpinan dinasti Ayyubi itu kan berada di Mesir. Untuk memajukan Mesir, akhirnya digalakkan sistem perdagangan, sistem ekonomi ini sampai ke Laut Tengah, kemudian sampai Samudra Hindia juga. Kemudian di bidang militer, ini juga diperkuat lagi karena pada dinasti Ayyubiyah ini mereka menghadapi ancaman dari tentara salib. Akhirnya Salahuddin Ayyubi ini pun mendirikan benteng yang bernama Tembok Muqattam, benteng Muqattam, berada di Kairo. Nah, yang sampai sekarang pun masih kokoh berdiri. Masih ada berarti peninggalan Salahuddin Ayyubi tersebut. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang perkembangan atau prestasi yang sudah didapatkan oleh dinasti Al-Ayyubiyah tersebut. Nah, sebenarnya bagaimana sih manajemen yang dilakukan oleh pemerintahan Al-Ayyubiyah tersebut? Nah, ya, manajemen dalam pemerintahan dinasti Ayyubiyah salah satunya yaitu dengan mendirikan madrasah-madrasah yang bermadhab Syafi'i dan Maliki. Itu salah satunya. Jadi fokus di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu mengganti kadi-kadi atau hakim-hakim yang aliran Syiah menjadi kadi-kadi atau hakim-hakim yang beraliran Sunni, mencocoki aliran yang berlaku pada dinasti Ayyubiyah. Kemudian mengganti pegawai pemerintahan yang korupsi, karena korupsi ini akan menggerogoti pemerintahan, akan menghancurkan pemerintahan itu sendiri. Maka Sultan Salahuddin Ayyubi ini pun mengganti para pegawainya yang korupsi. Ya, emang bukan sekarang doang korupsi itu ya? Iya, dari zaman dulu juga. Korupsi itu ternyata ada. Virus pemerintahan itu ya. Nah, selain pegawai pemerintahan yang korupsi, juga pegawai pemerintahan yang masih ada sangkut pautnya, masih ada hubungannya dengan para penjahat dan perampok, disterilkan supaya pemerintahan benar-benar bersih, pemerintahan benar-benar bekerja untuk rakyat, untuk kesejahteraan. Alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast dadakan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi membahas seluk-beluk atau asal-usulnya dinasti Ayyubiyah, terus kita juga membahas perkembangan, juga membahas manajemen. Ya. Saya ini masih penasaran, kok bisa sehebat dinasti Ayyubiyah tetap juga mendapatkan keruntuhannya. Ya. Nah, apa sih yang menjadi penyebab keruntuhan dinasti Ayyubiyah tersebut? Ya, kita membahas tentang sebuah kerajaan, sebuah dinasti. Pastinya sebuah kerajaan itu kan kepemimpinannya berubah secara waris, gitu kan. Nah, perubahan secara waris ini tidak luput dari adanya perebutan kekuasaan. Hampir setiap kerajaan itu runtuhnya karena perselisihan atau perebutan kekuasaan keluarga. Nah, begitu juga dengan yang terjadi pada dinasti Ayyubiyah. Pada saat itu dinasti Ayyubiyah sudah terpecah menjadi
kerajaan di Mesir dan juga di Damaskus. Oh, dua. Ya, dua. Setelah menjadi dua kerajaan itu, mereka pun saling memperebutkan wilayah Syam. Oh. Saling memperebutkan wilayah Syam. Palestina. Ya, Palestina. Nah, akibat perebutan ini pun akan ada celah di situ. Ada celah di situ. Akhirnya Syam ini berhasil direbut oleh tentara salib. Malah sama orang salib. Karena mereka berselisih terus kan nggak dapat. Malah yang dapat ini tentara salib. Orang lain. Ya, sampai akhirnya Yerusalem pun bisa dikembalikan lagi ke tangan umat Islam pada zaman Khawaris. Ini juga masih dinasti Ayyubiyah. Dan akhir keruntuhan dinasti Ayyubiyah itu pada zaman Khalifah Sholih. Khalifah Sholih. Karena pada saat ini pada badan pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini sudah menyusup orang-orang Mamluk, orang-orang budak di sistem pemerintahan. Mereka sudah menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Sampai istri dari Khalifah Sholih ini pun merupakan Mamluk, budak. Nah, kemudian meninggalnya Sultan As-Sholih ini menjadi pertanda berakhirnya dinasti Ayyubiyah. Ganti jadi ke dinasti Mamluk. Ya, karena setelah meninggalnya Sultan As-Sholih ini langsung digantikan oleh istrinya. Walaupun hanya 80 hari pemerintahan, tapi istri dari Sultan As-Sholih ini menjadi pencetus dinasti Mamluk pertama kali dan secara langsung menjadi penyebab runtuhnya dinasti Ayyubiyah.